Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 981. Saat Zhao Mushen bertindak, alam semesta Genesis Qi bergulung seperti awan badai gelap dan menyebar ke arah Zhou Yuan. Kekosongan itu bergetar tanpa henti. Zhao Mushen memutar tangannya, mengumpulkan Genesis Qi yang tak ada habisnya di telapak tangannya saat roket 9 warna mulai terbentuk. Roket ringan itu bergetar dengan ki tajam yang tak ada habisnya, yang memotong jejak-jejak kecil di udara sekitarnya. Roket cahaya 9 warna bukanlah hal yang asing bagi Zhou Yuan. Zhao Mushen menggunakannya pertama kali Zhou Yuan bertemu dengannya di domain mini. Tapi roket 9 warna ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Roket pemecah jiwa 9 roh. Zhao Mushen menjentikkan jarinya dan mengirimkan siluet 9 warna itu keluar. Itu menembus dan meluncur menuju Zhou Yuan. Saat roket ringan lewat, ledakan sonik yang melengking terdengar. Wajah Zhou Yuan tidak terkejut saat dia melihat sinar cahaya 9 warna meluas dengan cepat di hadapannya. Zhao Mushen cukup menarik. Dia memulai pertarungan dengan seni Genesis ini. Apakah dia ingin mengingatkanku betapa pentingnya penampilanku pada pertemuan kita sebelumnya? Dalam tertinggal di belakang Zhou Yuan, Genesis Qi yang menakjubkan menelan 99,99 juta bintang Genesis Qi yang berkedip-kedip terang. Zhou Yuan tidak mengeluarkan teknik Genesis apapun untuk melawan serangan itu, dan dia malah membiarkan siluet 9 warna itu menembak lebih dekat ke arahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membungkus lengannya dengan Genesis Qi yang kuat, membentuk lapisan sisik seperti baju besi berwarna biru kemasan. Dia langsung meraih roket 9 warna dengan satu tangan. Roket cahaya 9 warna dengan liar melepaskan kekuatan yang kuat di tangan Zhou Yuan, tetapi tinjunya tidak bergerak seperti batu besar. Roket ringan itu tampak seperti ikan yang ditangkap di cakar elang. Tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang, dia tidak bisa bergerak. Tanpa ekspresi, Zhou Yuan meremas tangannya. Roket cahaya 9 warna meledak dan memenuhi langit dengan titik cahaya. Zhou Yuan memandang Zhao Mushen dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jika kamu ingin menggunakan ini untuk membuatku kesal, kamu malah membuatku meremehkanmu." Tahap dueling ilahi Raja Surga Hunyuan. Saat Zhou Yuan mengangkat telapak tangannya ke udara, bola pedang perlahan naik. Karena Zhou Yuan telah membuka ke-9 dueling ilahi, bola pedang juga telah mengalami banyak perubahan. Bola itu telah berubah menjadi sangat jernih, seperti berlian, dan kualitas barunya membuat bola itu tampak tidak bisa dihancurkan. Transformasi ini merupakan tanda bahwa dia telah menguasai bola pedang penyapu iblis. Dengan sedikit sentuhan, bola pedang itu bergetar dan berubah menjadi ratusan bola pedang. Kemudian, saat mereka menembak, terbungkus cahaya pedang, mereka mengambil bentuk ratusan pedang cahaya. Pedang tajam Qi mereka mengamuk di seluruh dunia. Ratusan lampu pedang menyala secara bersamaan, masing-masing memiliki kekuatan luar biasa yang melebihi bola pedang aslinya. Ratusan pancaran cahaya pedang melesat melintasi langit dalam formasi yang menakutkan. Zhao Mushen terdiam sejenak. Zhou Yuan sekarang mendapat dukungan dari pondasi Genesis Qi yang kuat, dan setiap serangan Zhou Yuan sangat menakutkan. Zhao Mushen menyatukan telapak tangannya, dan tombak emas muncul. Dia meraung panjang dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tombak emas itu memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan berulang kali bertabrakan dengan banyak cahaya pedang, menyebabkan dentang logam bergema di seluruh dunia. Keduanya bertarung ratusan ronde hanya dalam waktu puluhan detik. Serangan cahaya pedang Zhou Yuan sangat sengit, tetapi tombak emas Zhao Mushen tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli bagaimana 100 cahaya pedang menyerang, mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan tombak emas itu. Zhou Yuan tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Zhao Mushen. Zhou Yuan seharusnya lebih unggul berdasarkan kekuatan pondasi Genesis Qi miliknya, tetapi Zhao Mushen tampaknya tidak dirugikan. Bola pedang berkumpul. Zhou Yuan membentuk segel dengan satu tangan dan menyatukan 100 bola pedang lagi untuk membentuk pedang ringan sepanjang 1000 kaki di kekosongan di atasnya. Pedang itu terus-menerus berdengung dan bergetar saat mengeluarkan aura yang sangat tajam. Ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan benar-benar menunjukkan kekuatan besar bola pedang itu sejak dia mulai mengolah bola pedang penyapu iblis. Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki menebas, merobek kehampaan, dan meninggalkan bekas pedang sepanjang 1000 kaki di dataran di bawah. Kekuatan tebasannya bahkan membuat ekspresi Zhao Mushen sedikit berubah. Ganasnya cahaya pedang Zhou Yuan, ditambah dengan landasan 99 juta Genesis Qi,
membuat Zhao Mushen tidak berani meremehkannya. Zhao Mushen membentuk segel dengan kedua tangannya secepat kilat. Tangan roh leluhur. Formasi cahaya keemasan di kekosongan di belakang Zhao Mushen tiba-tiba muncul. Kemudian, sebuah tangan kuno berbintik-bintik terulur dan mengepal, seperti kepalan tangan para dewa. Terbungkus dalam badai Genesis Ki yang mengerikan, itu bertabrakan dengan cahaya pedang yang menebas dengan kekuatan yang menghancurkan. Gelombang kejut yang dahsyat dari dampaknya seperti gelombang raksasa setinggi ribuan kaki. Mereka menyapu kehampaan dan menghancurkan film Genesis Ki di luar patung batu, menyebabkannya bergetar hebat. Gangguan sebesar ini membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Sengitnya pertarungan antara Zhou Yuan dan Zhao Mushen telah melampaui pertarungan kacau antara ketiga raja sebelumnya. Gelombang kejut Genesis Ki yang seperti badai menyelimuti Zhao Mushen. Wajahnya tetap acuh tak acuh saat dia terus-menerus membuat gerakan menebas dengan tombak emas di tangannya untuk secara paksa menghancurkan banyak gelombang yang menakutkan. Namun, pada saat ini, pupil Zhao Mushen tiba-tiba menyusut karena dia melihat bayangan melintas di kehampaan di depannya. Sosok seperti hantu sedang menuju ke arahnya. Itu adalah Zhou Yuan. Zhao Mushen telah mengalami teknik tubuh seperti bayangan Zhou Yuan selama pertemuan pertama mereka, tetapi karena kekuatan Zhou Yuan meroket, teknik tubuh tersebut jauh lebih cepat dan lebih aneh dari sebelumnya. Zhou Yuan berubah menjadi bayangan, dan bola pedang di tangannya berubah menjadi pedang biru setinggi 3 kaki yang dibungkus dengan pedang Ki yang perkasa. Mata Zhao Mushen dingin sekali. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan tangan berbintik-bintik raksasa terulur lagi dari formasi emas di kekosongan di belakangnya. Tangan raksasa itu menutupi Zhao Mushen seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, Zhao Mushen dengan cepat mengganti segelnya, mempersiapkan serangan balik yang lebih kuat. Bola pedang di tangan Zhou Yuan melesat dan berulang kali membombardir tangan kuno yang berbintik-bintik itu. Namun hal ini hanya menimbulkan getaran yang dahsyat dan gagal meledakkan tangan raksasa itu. Zhao Mushen jelas telah memperkuat pertahanannya. Pada saat yang sama, Zhou Yuan dapat merasakan Genesis Ki yang kuat terakumulasi di tangan raksasa itu. Matanya berkilat, dan dia melesat keluar dan muncul tepat di hadapan tinju raksasa yang berbintik-bintik itu. Mari kita lihat seberapa keras cangkang kura-kuramu. Dengan raungan yang keras, lebih dari 90 juta bintang Genesis Ki di kehampaan meletus dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan cairan keperakan merembes keluar dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cairan itu berubah menjadi baju perang perak yang megah. Aura Zhou Yuan yang mengesankan terus melonjak. Dia mengepalkan tangannya dan melayangkan pukulan ke tinju kuno itu. Pukulannya tidak mengandung gerakan yang mencolok, tapi kekuatan yang luar biasa menyebabkan kekosongan itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seiring dengan gemuruh yang dalam, riak menyebar dari kepalan tangan raksasa kunomor kekosongan itu seakan membeku sesaat. Kemudian, tinju raksasa itu meledak berkeping-keping. Tubuh Zhao Mushen langsung terlihat. Dia, yang selalu tenang dan tenang, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka Zhou Yuan berhasil menembus pertahanannya. Tapi dia tidak bereaksi lambat dan mundur dengan cepat seperti sambaran petir. Tapi saat dia bergerak, sosok berbaju besi perak muncul di belakangnya seperti hantu. Untuk roket itu beberapa waktu lalu, aku akan membalas tinjumu. Suara Zhou Yuan terdengar. Kemudian, tangan besi yang dilapisi baju besi perak menghantam seperti sambaran petir perak. Itu merobek kekosongan. Wajah Zhao Mushen menjadi gelap. Dalam sekejap mata, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi yang mempesona dengan cepat muncul di belakangnya. Tinju besi perak menghantam, dan 3 lingkaran cahaya dueling ilahi hancur dalam sekejap. Tinju Zhou Yuan menghantam punggung Zhao Mushen, dan ledakan terdengar di seluruh kehampaan. Sosok Zhao Mushen meledak seperti bola meriam dan menghantam dataran. Asap dan debu memenuhi area tersebut bahkan mengubur tubuhnya. Ada keheningan di bawah langit berbintang. Semua orang menatap pemandangan itu dengan kaget dan tidak percaya. Dalam ingatan mereka, ini adalah pertama kalinya Zhao Mushen dikalahkan secara tragis sejak dia menjadi nomor 1 orang dari tahap dueling ilahi surga Hunyuan. Mata yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke sosok ramping berarmor perak yang berdiri di kehampaan. Semua orang menelan ludah, mata mereka mengandung rasa kagum yang tak terbatas. Jika fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan dikatakan hanya mengesankan secara visual sebelumnya, maka kekuatan pertarungan sebenarnya yang baru saja ditunjukkan Zhou Yuan membuat semua orang memahami satu hal, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang posisi Zhao Mushen.
Asap dan debu memenuhi udara di atas dataran. Ledakan tersebut merobek parit yang dalam ke dalam tanah, dan di ujung parit tersebut, permukaan tanah telah retak dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di selokan yang dalam, semuanya terbelalak karena terkejut. Bagaimanapun juga, sangat jarang melihat Zhao Mushen dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Tapi Zhou Yuan, yang berdiri di kehampaan, tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan karena ini. Matanya di bawah baju besi perak menatap dingin ke tanah yang runtuh. Meskipun serangannya sangat sengit, Zhao Mushen, Raja tahap dueling ilahi, akan dianggap remeh jika mengira dia bisa disingkirkan dengan begitu mudah. Di ujung parit, tanah tiba-tiba pecah saat sebuah lengan terulur. Sesosok perlahan naik. Pakaian atas Zhao Mushen robek, darah menetes dari sudut mulutnya, dan matanya sangat menyeramkan. Dia menyeka darah dari sudut mulut, dan tubuhnya bergetar hebat. Pakaian hancurnya hancur menjadi bubuk dan berserakan di udara, menampilkan bagian atas tubuhnya yang kuat. Tanda cahaya muncul di kulitnya, menyerupai lapisan jaring yang menutupi tubuhnya. Warna kuning cetak juga muncul di kulit Zhao Mushen, dan kekuatan yang sangat kuat melonjak di tubuhnya. Terbukti, Zhao Mushen juga pernah menanamkan teknik tubuh genesis. Zhou Yuan dengan hati-hati mempelajari jaring cahaya misterius yang menutupi kulit Zhao Mushen. Jaring itulah yang menetralisir sebagian besar serangannya. Zhao Mushen berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah teknik jaring suan magnetik wilayah Wanzu milikku, sebuah teknik perlindungan terbaik. Inilah mengapa serangan diam-diammu tidak banyak mempengaruhi saya. Juga, menyentuh tubuhku bukanlah ide yang baik. Saat suaranya memudar, dia melipat tangannya. Raungan Genesis Ki menggema di seluruh dunia. Zhou Yuan menoleh ke belakang dan melihat formasi cahaya keemasan yang luar biasa muncul ribuan kaki di atasnya. Formasi tersebut berputar dengan cepat, menelan Genesis Ki ke seluruh dunia, dan memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Seni suci kecil, cahaya emas tak terkendali. Formasi cahaya keemasan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga sebelum meletus dengan sinar cahaya yang luar biasa. Sinar itu ditembakkan ke arah Zhou Yuan dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti naga emas yang marah. Cahaya keemasan memecahkan kekosongan di mana ia melewatinya, dan menelan pecahannya, meningkatkan kekuatannya. Mata Zhou Yuan menyusut. Zhao Mushen memang merupakan kebanggaan surga yang dikultivasikan dengan cermat oleh wilayah Wanzu. Jumlah seni Sein kecil yang dia latih tidak ada habisnya. Dalam hal perlakuan, dia diperlakukan jauh lebih baik daripada saya, seorang murid resmi dari penguasa tertinggi wilayah Tianyuan. Saat cahaya keemasan turun, Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan yang dikandungnya. Dengan sekejap, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang. Meskipun sosoknya telah menghilang, sinar emas itu tidak melambat dan terus-menerus menimbulkan kekacauan di kehampaan. Wajah bayangan Zhou Yuan mendung karena dia menemukan bahwa sinar cahaya keemasan dapat menentukan lokasinya secara akurat tidak peduli bagaimana dia menghindar. Dia menggunakan metode khusus untuk menandai lokasi saya ketika kami melakukan kontak fisik. Zhou Yuan menghela nafas dalam hati. Zhao Mushen sangat sulit untuk dihadapi. Tidak heran Zhao Mushen mengatakan menyentuh tubuhnya bukanlah ide yang baik. Sinar cahaya keemasan seperti naga terus-menerus mengubah arahnya di kehampaan di atas, meninggalkan seberkas cahaya. Dari adegan ini, semua orang tahu bahwa Zhao Mushen sangat marah dan dia melakukan serangan balik dengan gerakan membunuh untuk memaksa Zhou Yuan melarikan diri karena malu. Liu Qingsu dan murid wilayah Wanzu lainnya diam-diam menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika Zhou Yuan melayangkan pukulan ke arah Zhao Mushen, jantung mereka berdegup kencang. Untungnya bagi mereka, Zhao Mushen cukup kuat untuk menahan serangan tersebut dan tidak terluka. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik, cahaya emas tak terkendali. Seni suci kecil ini terkenal di seluruh wilayah Wanzu, dan Zhao Mushen telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Sekarang Zhou Yuan telah ditandai, cahaya emas yang tak terkendali akan jatuh ke kepalanya. Zhao Mushen harus membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Liu Qingsu mengertakkan gigi dan berkata, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menang melawan kakak laki-lakiku. Di dalam hatinya, Zhao Mushen hampir tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, tidak peduli musuh kuat macam apa yang dihadapi Zhao Mushen, mereka semua pada akhirnya dikalahkan di bawah kakinya dan menambah reputasinya yang terkenal. Kali ini, tidak terkecuali. Di sisi wilayah Tianyuan, Ye Bingling, Yi Qiushui,
Lu Xiao dan yang lainnya menjadi tegang dengan gugup, dan mata mereka tanpa berkedip mengikuti sinar emas seperti naga. Mereka jarang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teknik genesis yang kuat seperti seni Sein kecil. Kelangkaan ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Sosok Zhou Yuan terus-menerus berubah menjadi bayangan dan melaju ke sana kemari. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa cahaya emas yang tak terkendali bergerak jauh lebih cepat. Aku tidak bisa mengelak lebih lama lagi, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri, tapi dia tidak tampak panik. Meskipun dia terus-menerus menghindari serangan, dia juga bersiap untuk melakukan serangan balik. Dan sekarang, sudah hampir waktunya. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki seni Sein kecil. Zhou Yuan melipat kedua tangannya, dan genesis Qi di dalam tubuhnya berdenyut dan melesat darinya seperti arus deras. Guntur tiba-tiba bergemuruh, dan sosoknya tiba-tiba melintas dan muncul dari kehampaan. Kamu tidak akan melarikan diri lagi. Mata Zhao Mushen dingin. Sinar emas itu bergemuruh dengan getaran aneh yang aneh. Gelombang suaranya memiliki kekuatan untuk menghancurkan roh. Jika itu adalah seseorang dengan roh yang lebih lemah daripada Zhou Yuan, cahaya keemasan akan menghancurkan roh mereka dengan suaranya sebelum mendarat. Sinar emas dengan cepat tumbuh di depan Zhou Yuan. Saat pancaran cahaya itu tidak lebih dari 100 kaki dari atas kepalanya, Zhou Yuan melemparkan lengan bajunya. Suara guntur bergema di langit. Rune petir Yin Yang. Kilatan petir ilahi hitam putih-putih keluar dari lengan baju Zhou Yuan, memukau para penonton. Petir itu naik dengan tajam bersama angin dan berubah menjadi naga petir hitam putih yang luar biasa. Raungannya mengoyak kehampaan. Sinar cahaya keemasan berulang kali bertabrakan dengan petir hitam putih. Seluruh dunia seakan terdiam sesaat. Kemudian, gelombang cahaya menyelimuti dunia, mengguncang kehampaan dengan hebat. Dalam kehampaan, kedua seni Sein kecil itu bertabrakan ratusan kali dengan panik. Setiap tabrakan menyebabkan langit bergetar dan tanah retak. Namun pada akhirnya, kedua seni Sein kecil itu tidak bisa melakukan apapun satu sama lain, dan saat genesis Qi mereka habis, mereka perlahan-lahan menyebar dari dunia. Zhao Mushen mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka Zhou Yuan akan menahan cahaya emasnya yang tak terkendali. Orang ini sungguh merepotkan. Sepertinya aku harus lebih galak lagi. Zhao Mushen dengan acuh tak acuh menatap Zhou Yuan yang berdiri di kehampaan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya, dan tombak emasnya naik ke langit, melayang di kehampaan seperti ular piton emas. Ini menghasilkan ledakan yang tajam. Tombak emas itu menari-nari di udara dengan kecepatan kilat, lalu tiba-tiba meledak. Zhao Mushen mengulurkan tangannya seolah ingin menangkap tombak emas. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat tombak emas itu melaju lurus ke bawah tanpa melambat. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Mushen, Zhou Yuan secara naluriah melambaikan lengan bajunya dan menembakkan aliran genesis Qi untuk menelan tombak emas itu. Sudut bibir Zhao Mushen melengkung membentuk lengkungan yang aneh, dan turunnya tombak emas itu semakin cepat. Tombak emas itu akhirnya menembus dada Zhao Mushen di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya dan memakukan tubuhnya ke tanah. Luka mengerikan muncul di tubuhnya, mengeluarkan darah dengan liar. Zhao Mushen berbaring di tanah, membiarkan darah mengalir keluar. Teratai cahaya di antara alisnya bersinar sekali lagi. Teratai suci, seni pembalikan. Ketika bunga teratai di antara alis Zhao Mushen mekar dengan cahaya, mata semua orang membelalak karena terkejut. Ini seni pembalikan lagi. Bagaimana mungkin? Bisakah seni pembalikan itu memindahkan luka yang disebabkan oleh dirinya sendiri? Saya belum pernah mendengar bahwa seni pembalikan wilayah Wanzhou begitu luar biasa. Petik 2, petik 2. Di bawah langit berbintang, terdengar ledakan bisikan. Semua orang sangat terkejut. Jika seni pembalikan benar-benar dapat mentransfer cedera yang terjadi pada diri sendiri kepada lawan, bukankah itu terlalu menakutkan? Itu akan melampaui kemampuan seni Sein kecil. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah seni Sein Genesis yang sejatinya. Sementara semua orang tercengang, Zhao Mushen, yang dipaku ke tanah oleh tombak emas, menatap Zhou Yuan di kejauhan. Ekspresinya aneh. Segel terakhir berubah. Seni pembalikan, kelahiran kembali. Gelombang misterius menyebar ke seluruh dunia. Mata Zhou Yuan menyusut, dan dia meningkatkan kewaspadaannya. Seni pembalikan Zhao Mushen sangat aneh dan menakutkan. Wu Yao dan Su Yuwei, yang terkena teknik ini sebelumnya, masih berada di dalam segel. Setelah aktivasi seni pembalikan,
Zhou Yuan menunggu beberapa saat dan tidak melihat adanya luka aneh muncul di tubuhnya. Semua permulaan yang terjadi berubah menjadi membingungkan. Apa yang telah terjadi? Apakah seni pembalikan gagal? Saat Wu Yao dan Su Yuwei dipukul, tubuh mereka langsung terluka. Zhao Mushen mengeluarkan seteguk busa berdarah dan perlahan menarik tombak emas dari dadanya. Dia terhuyung berdiri, berkata, "Kamu telah melebih-lebihkan kemampuan seni pembalikan. Cedera yang disebabkan oleh diri sendiri tidak dapat dikembalikan ke lawan." Zhou Yuan menyipitkan matanya. "Jadi luka tidak bisa ditransfer. Lalu kenapa kamu menusuk dirimu sendiri dengan tombak emas? Apakah kamu pernah dipukuli sampai gila?" Seolah-olah membaca pikiran Zhou Yuan yang bingung, Zhao Mushen tersenyum dan berkata, "Luka yang diakibatkan oleh diri sendiri tidak dapat dipulihkan, namun, saya tidak melukai diri saya sendiri karena ini tetapi karena segelnya." Wajah Zhou Yuan berubah drastis, dia berbalik dan dengan cepat berubah menjadi bayangan untuk melarikan diri. Namun begitu tubuhnya bergerak, kekosongan itu beriak, dan teratai suci dengan cepat mekar di bawahnya. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Keributan terjadi di kerumunan, dan banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Zhou Yuan telah ditipu. Sekarang setelah dia terperangkap dalam segel, Zhou Yuan seperti ikan di talenan, menunggu Zhao Mushen membantainya. Sayang sekali, meskipun Zhou Yuan telah menciptakan keajaiban, dia tetap akan dikalahkan di tangan Zhao Mushen. Pria yang mendominasi panggung dueling ilahi di surga Hunyuan memang menakutkan. Di pihak wilayah Tianyuan, Ye Bingling, Yi Qiushui dan yang lainnya berubah pucat. Segel teratai suci jauh lebih mengerikan daripada pemulihan lukanya. Bagaimanapun, Zhou Yuan masih bisa bergerak jika terluka parah, tetapi begitu dia jatuh ke dalam segelnya, mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Wu Yao dan Su Yuwei adalah contoh sempurna. Tim wilayah Wanzhou yang dipimpin oleh Liu Qingsu meledak kegirangan. Hasil pertempuran pada dasarnya telah diputuskan setelah teratai suci memenjarakan Zhou Yuan. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan status kakak laki-laki saya. Jadi bagaimana jika Zhou Yuan memiliki dasar 99 juta bintang Genesis Ki? Bukankah dia juga menjadi batu loncatan? Liu Qiushui berkata dengan ekspresi puas. Yuan Kun menggelengkan kepalanya, ekspresi kecewa terlihat di wajah tembemnya. Sebenarnya, dia berharap Zhou Yuan bisa mengalahkan Zhao Mushen. Ini bukan karena ada permusuhan antara Zhao Mushen dan dia. Dia hanya tidak ingin Zhao Mushen selalu berada di atasnya. Ekspresi rumit terlihat di wajah dingin Jiu Gong. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Yuan akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Zhao Mushen. Namun, Zhou Yuan harus bangga bahwa dia bisa memaksa Zhao Mushen ke keadaan yang memalukan selama pertempuran mereka. Setelah hari ini, kamu akan menjadi orang pertama di bawah Zhao Mushen. Cahaya misterius melintas di tubuh Zhao Mushen saat daging dan darahnya menggeliat dan perlahan pulih. Dia kemudian melayang ke udara dan perlahan melayang menuju Zhou Yuan, yang dipenjara oleh teratai suci. 10 napas kemudian, dia mendatangi teratai suci dan berkata sambil tersenyum tipis, "Seni pembalikan adalah seni suci kecil yang sangat terkenal dari wilayah Wanzhou. Tapi kamu mungkin tidak tahu bahwa teknik Genesis saya disebut seni pembalikan teratai suci dan penguasa tertinggi kita secara khusus menciptakannya untuk saya. Inilah sebabnya mengapa teratai suci memiliki sedikit kekuatan tahap domain hukum. Jika kamu ingin memecahkannya, kamu harus menggunakan kekuatan tahap domain hukum. Oleh karena itu, mustahil bagi orang-orang di bawah tahap matahari surgawi untuk melepaskan diri dari segelnya. Para ahli tahap matahari surgawi dapat mengandalkan Genesis Ki mereka yang kuat untuk membuka segel secara paksa. Tentu saja, jika Zhao Mushen menggunakan teknik ini setelah dia mencapai tahap matahari surgawi, kemungkinan besar akan membuat banyak ahli tahap matahari surgawi menundukkan kepala. Selanjutnya, aku akan menelan berkahmu. Apakah ada alasan bagi saya untuk tidak menerima apa yang dikirimkan kepada saya?" Zhao Mushen tersenyum, tetapi tidak ada sedikit pun senyuman di matanya. Sebaliknya, mereka mengandung ketidakpedulian dan sikap dingin. Dia melipat tangannya. Raungan Genesis Ki bergema di seluruh dunia, dan siluet misterius seperti binatang raksasa secara bertahap muncul di belakang Zhao Mushen. Terbukti, dia berniat melahap berkah Zhou Yuan sejak awal. "Kamu tidak takut itu beracun kan?" Sebuah bisikan terdengar. Mata Zhao Mushen tiba-tiba mengerut karena dia benar-benar melihat Zhou Yuan perlahan mengangkat kepalanya saat terjebak di dalam segel teratai suci. Zhou Yuan dengan mengejek menatap matanya.
Kamu tidak disegel. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan Zhao Mushen tidak bisa menahan suaranya karena tidak percaya. Tubuh Zhou Yuan memancarkan kekuatan misterius yang mengubah dan memutarbalikkan kehampaan. Seolah-olah kekuatan itu membentuk batas tak terlihat yang lebih kecil dari 1 kaki di sekeliling tubuhnya. Tampaknya itu adalah domain hukum yang panjangnya kurang dari 1/2 kaki. Hanya saja domain hukum ini tidak memiliki kekuatan yang menggemparkan dibandingkan domain hukum yang sebenarnya, namun masih memancarkan energi domain hukum yang menakutkan. Kekuatan domain hukum. Zhao Mushen akhirnya menyadari energi misterius yang dipancarkan dari tubuh Zhou Yuan. Dia tidak asing dengan gelombang energi itu karena teratai suci di tengah alisnya mengandung kekuatan yang sama. Namun tidak mungkin kekuatan domain hukumnya yang kecil dapat membentuk domain hukum kecil yang mirip dengan domain hukum setinggi 1/2 kaki milik Zhou Yuan. Kekosongan di sekitar tubuh Zhou Yuan terpelintir dan terdistorsi dengan keras. Kemudian runtuh dan membentuk lubang hitam. Karena tidak dapat menahan kekuatan tersebut, teratai suci di bawah tubuhnya hancur sedikit demi sedikit sebelum berubah menjadi titik cahaya yang memenuhi langit. Rambut Zhao Mushen berdiri tegak. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Zhou Yuan bisa menciptakan domain hukum setinggi 1/2 kaki, dia bisa merasakannya berfluktuasi dengan kekuatan yang sangat berbahaya. Dia dengan tegas menghentikan berkahnya dan mundur dengan panik. Zhou Yuan sengaja membiarkannya lebih dekat dengannya. Sejak kamu datang, mengapa kamu pergi? Zhou Yuan sedikit tersenyum dan mengambil langkah maju. Sosoknya menghilang dan muncul kembali di hadapan Zhao Mushen. Dia membuka tangannya dan berkata dengan lembut, kamu mentraktirku untuk mencicipi segel teratai suci, jadi aku harus membalas budi. Kamu juga harus mencoba teman lamaku yang sudah lama tidak digunakan. Dia memutar tangannya, dan domain hukum setinggi 1/2 kaki terbentang dari kepala Zhou Yuan dan menyelimuti Zhao Mushen. Di saat yang sama, terdengar bisikan. Rune suci hukuman surgawi. Hukuman surgawi, domain hukum. Hukuman surgawi, domain hukum. Ketika suara gumaman pelan terdengar, area 1/2 kaki di sekitar Zhou Yuan berputar dengan keras, dan kekuatan teror yang tak terlukiskan mengamuk. Kekosongan itu runtuh dalam sekejap seolah-olah sebuah lubang hitam telah terbentuk. Kekuatan itu bukan lagi kekuatan Genesis Ki biasa, tetapi kekuatan yang jauh melampaui tahap dueling ilahi. Itu adalah kekuatan domain hukum. Meskipun domain hukum setinggi 1/2 kaki Zhou Yuan bukanlah domain hukum atau tahap dueling ilahi, namun domain tersebut mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, merusak, dan menghancurkan. Menatap kehampaan yang runtuh di sekitar Zhao Mushen, Zhou Yuan jatuh ke dalam kondisi kesurupan. Setelah pertempuran paling sengit yang pernah terjadi di surga Changxuan, stempel suci Changxuan telah muncul dan mengambil 3 rune suci di tubuh Zhou Yuan. Pada akhirnya, stempel Changxuan Sein telah berubah menjadi pecahan dan tersebar, dan 4 rune suci Changxuan juga menghilang bersamanya. Zhou Yuan mengira dia tidak akan pernah melihat mereka lagi, tetapi ketika dia membuka dueling ilahi ke-9, dia akhirnya melihat mereka lagi. Itu benar, keempat rune suci Changxuan tidak menghilang tetapi disembunyikan di dueling ilahi ke-9 yang belum dibuka tanpa dia sadari. Zhou Yuan melihat lebih dekat bagian dalam dueling ilahi miliknya. Semua dueling ilahi sepenuhnya terhubung, dan sangat luas, dengan lebih dari 90 juta bintang Genesis Ki bersinar terang di udara, masing-masing berisi Genesis Ki yang luar biasa. 4 rune suci kuno berkumpul di tengah dueling ilahi, membentuk bola cahaya yang berputar perlahan. Saat bola berputar, Genesis Ki di dalam dueling ilahi melonjak dan meraung. Teman lama, sudah lama sekali, sudut bibir Zhou Yuan melengkung membentuk lengkungan yang aneh. Dia terkejut melihat 4 rune suci ketika dia membuka dueling ilahi ke-9 karena dia tidak pernah mengira akan ada hadiah luar biasa di dueling ilahi ke-9, yang membuatnya kesulitan untuk menyambungkannya ke dueling ilahi lainnya. Tentu saja, karena keberadaan rune itulah Zhou Yuan mengalami begitu banyak kesulitan untuk menghubungkan dueling ilahi yang ke-9. Meski begitu, Zhou Yuan tidak marah atau kesal. Sebaliknya, dia sangat gembira dan bersemangat. Sebagai pemilik sebelumnya, dia mengetahui kemisteriusan keempat rune suci lebih baik daripada orang lain. Dia tahu itu pasti akan menjadi kartu truf terkuatnya. Emosinya melonjak deras di dalam hatinya, namun di dunia luar, itu hanya berlangsung sesaat. Terletak di ruang yang runtuh, Zhao Mushen akhirnya mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya. Zhou Yuan tidak hanya disegel oleh teratai suci miliknya, tetapi dia juga melancarkan serangan balik yang mengerikan. Hukum domain setinggi 1/2 kaki itu tidak hanya mengejutkan Zhou Yuan tetapi juga Zhao Mushen.
Meskipun hukum domain setinggi setengah kaki tampak sangat kasar, mustahil bagi seseorang di tahap dueling ilahi untuk menahan kekuatan hukum domain, tidak peduli betapa sederhananya kekuatan hukum domain tersebut. Kekuatan mengerikan yang mengalir dari segala arah hampir mencekik Zhao Mushen, dan Genesis Qi di dalam tubuhnya menjadi kacau. Dalam sebuah domain hukum, pemilik domain hukum dari domain hukum adalah penguasa tertinggi. Meskipun Zhou Yuan tidak dapat mencapai kendali tertinggi seperti bagaimana dia mengendalikan dueling ilahi, dia masih dapat mengganggu Genesis Qi di dalam tubuh lawannya. Zhao Mushen merasakan aura kematian yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini sejak mencapai tahap dueling ilahi. Pusaran domain hukum. Mata Zhou Yuan menjadi lebih agresif dan galak. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan karena dia tahu bahwa kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan dia terkena serangan balik yang mengerikan ketika menghadapi musuh yang kuat seperti Zhao Mushen. Domain hukum bergetar, memobilisasi kekuatan Genesis Qi yang tak terlukiskan saat itu membentuk pusaran dan berputar ke arah Zhao Mushen. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dikendalikan oleh Zhou Yuan. Lagi pula, mengingat kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari domain hukum setinggi setengah kaki. Saat Zhao Mushen menyaksikan pusaran berputar ke arahnya, rambutnya berdiri. Dia mengertakkan giginya, dan sinar cahaya halus keluar dari dadanya, membentuk tanda kutukan yang sangat kuno dan rumit. Pusaran Genesis Qi menyusut. Tubuh Zhao Mushen seperti meledak berkeping-keping dan menghilang. Itu benar-benar kosong di dalam domain hukum, dan hanya Zhou Yuan yang berdiri tegak. Tubuh Zhao Mushen sepertinya telah berubah menjadi ketiadaan. Ada keheningan di bawah langit berbintang. Banyak orang menatap pemandangan itu dengan perasaan tak percaya yang tak terkira. Zhao Mushen dihancurkan sampai-sampai tidak ada satupun tulang di tubuhnya yang tersisa. Liu Qingsu berdiri membeku, dan wajah orang-orang lain dari wilayah Wanzhou menjadi pucat. Kematian Zhao Mushen tidak diragukan lagi akan menjadi kerugian besar bagi wilayah Wanzhou. Ye Bingling, Yi Qiushui dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Bukankah serangan balik Zhou Yuan terlalu sengit? Di luar jurang jatuh. Dalam kehampaan di atas, banyak ahli domain hukum juga terdiam, menatap dengan bingung ke cermin cahaya. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang domain hukum, dan tentu saja mereka menyadari bahwa memang ada kekuatan domain hukum yang sangat primitif yang terkandung dalam domain hukum Zhou Yuan. Zhou Yuan baru saja berada di tahap dueling ilahi, bagaimana dia bisa memiliki domain hukum? Meskipun domain hukumnya kasar dan primitif, itu tetap merupakan domain hukum, dan kekuatan utamanya hanya boleh dikendalikan oleh ahli domain hukum. Mungkinkah itu semacam harta karun Sein? Namun mereka belum pernah mendengar adanya harta karun Sein yang bisa menciptakan domain hukum setinggi setengah kaki. Beberapa mengalihkan pandangan mereka ke Qi Jing. Tapi wajahnya tidak berubah, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Kelopak mata Zhao Xianxun berkedut berulang kali saat dia berusaha menyembunyikan amarahnya. Bagaimanapun, situasinya benar-benar berbeda dari ekspektasinya sekarang karena situasinya telah berubah menjadi seperti ini. Dia memandang Qi Jing, berkata dengan dingin, sepertinya wilayah Tianyuanmu telah mempersiapkan banyak hal baik agar anak itu bisa menang. Dia tidak diragukan lagi berpikir bahwa harta karun domain hukum setinggi setengah kaki adalah hadiah wilayah Tianyuan kepada Zhou Yuan. Qi Jing terus menatap cermin cahaya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya yang seperti batu giok, tetapi gelombang juga melonjak di dalam hatinya. Bahkan dia tidak tahu bahwa Zhou Yuan memiliki kartu truf seperti itu. Sepertinya adik laki-lakiku masih menyimpan banyak rahasia, pikirnya dalam hati, lalu mengalihkan perhatiannya ke Zhao Xianxun. Dia berkata dengan sinis, kami masih belum bisa dibandingkan dengan wilayah Wanzhou, kamu bahkan memberikan kutukan pengganti kematian ilahi, yang seharusnya dikembangkan secara pribadi oleh penguasa tertinggi Wanzhou kan. Betapa murah hati. Saya pikir bahkan para ahli tahap-tahap sumber sejati hanya akan dihargai dengan hal itu setelah mereka melakukan layanan hebat untuk wilayah Wanzhou, bukan begitu? Sudut mulut Zhao Xianxun terlihat bergerak-gerak, dan dia berkata dengan sinis, tidak peduli berapa banyak harta yang telah kamu persiapkan untuk anak itu, wilayah Wanzhou ku akan tetap memenangkan turnamen 9 wilayah. Qi Jing mendengus. Jangan mengatakannya dengan percaya diri, kamu mungkin akan kehilangan muka lagi. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, hatinya sedikit tenggelam karena dia melihat pusaran domain hukum Zhou Yuan telah gagal membunuh Zhao Mushen dan membiarkan Zhao Mushen mengaktifkan kutukan pengganti kematian ilahi pada saat kritis terakhir.
Ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh penguasa tertinggi Wansu. Dan setelah ini, Zhao Mushen pasti akan menjaga jarak setidaknya setengah kaki dari Zhou Yuan. Selain itu, meskipun Zhao Xianxun marah, dia tetap bersumpah bahwa mereka akan menang, yang menunjukkan bahwa Zhao Mushen masih memiliki satu kartu truf terakhir untuk membalikkan keadaan. Saya harap Zhou Yuan bisa menghentikannya. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Di atas dataran, Zhou Yuan memindai domain hukum yang kosong dan bergumam, kabur. Matanya berkilat kecewa. Dia telah menunggu kesempatan ini sejak lama, namun pada akhirnya dia gagal. Zhao Mushen sangat sulit untuk dihadapi. Domain hukum setinggi setengah kakinya perlahan memudar. Dibutuhkan terlalu banyak Genesis Ki untuk mengaktifkan rune suci hukuman surgawi, jadi meskipun Zhou Yuan memiliki dasar lebih dari 90 juta Genesis Ki, dia hanya dapat mengaktifkannya sekali dalam jangka waktu tertentu. Zhou Yuan menunduk, menatap tanah di kejauhan. Kehampaan tiba-tiba beriak, dan sesosok tubuh yang tampak menyeramkan perlahan keluar. Itu adalah Zhao Mushen. Saat tatapan mereka bertabrakan, percikan api keluar dan hampir menyulut udara. Zhao Mushen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung duduk. Genesis Ki di seluruh dunia berdenyut kencang, dan siluet misterius seperti monster muncul di belakangnya lagi. Monster raksasa itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan kekuatan penindas yang tidak bisa dijelaskan meliputi dunia. Itu adalah berkah Tao Tie milik Zhao Mushen. Zhou Yuan mengamati siluet monster misterius itu sejenak, dan alisnya mengerut. Entah kenapa, berkah itu terasa familiar. Itu, sepertinya, Tuntun setelah transformasinya. Siluet mengerikan yang misterius melayang di belakang Zhao Mushen, dan meskipun jauh lebih jelas dari sebelumnya, masih mustahil untuk melihat wajah aslinya. Namun auranya yang misterius, kuno, dan liar membanjiri udara dan bahkan menyebabkan dunia bergetar. Zhou Yuan mengamati siluet monster misterius itu dan entah bagaimana merasakannya mirip dengan Tuntun setelah transformasi. Pikiran ini terlintas di benakku, dan dia sedikit tercengang. Dia memutar kepalanya untuk menekan pikiran itu dan menatap Zhao Mushen dengan dingin. Zhao Mushen adalah musuh yang lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Bahkan kartu truf seperti rune suci hukuman surgawi telah gagal menyingkirkan Zhao Mushen. Tapi dia menduga Zhao Mushen pasti melakukan teknik perlindungan yang sangat langka dan kuat. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan Zhao Mushen, mustahil untuk melarikan diri dari pusaran hukum domain. Apalagi yang kamu punya? Menatap dingin Zhou Yuan menusuk, dan dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, darahnya menggelegak. Dia selalu merindukan pertarungan tingkat ini di mana dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan berkembang sedikit demi sedikit. Tatapan Zhao Mushen juga sama dinginnya saat dia menatap Zhou Yuan. Jika dia tidak mengaktifkan kutukan pengganti kematian ilahi pada saat kritis, kemungkinan besar dia akan mati pada saat itu. Hatinya sakit memikirkan kutukan pengganti kematian ilahi. Penguasa tertinggi Wanzu telah memberinya harta karun itu, dan itu dapat membantunya menghindari situasi yang membahayakan kematian. Itu hanya dapat digunakan sekali karena akan segera hilang setelahnya. Jika dia ingin menerima kutukan ilahi lainnya, kemungkinan besar dia harus memenangkan turnamen 9 wilayah terlebih dahulu. Zhao Mushen belum pernah merasakan aura kematian sejak mencapai tahap dueling ilahi. Tapi kali ini, bahkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya pada saat kehancuran instan itu. Melihat Zhou Yuan melayang ke udara, wajah Zhao Mushen menjadi gelap. Dia tidak menyangka pria yang dia kejar seperti tikus akan mendorongnya ke kondisi ini. Tapi itu harus berakhir di sini. Zhao Mushen duduk bersila, tangannya terlipat menjadi segel secepat kilat. Genesis Ki yang perkasa dan luas menyembur dari tubuhnya, berubah menjadi perisai cahaya Genesis Ki yang menyelimuti dirinya. Dia menggigit ujung lidahnya, dan darah muncrat. Dia menarik beberapa tanda halus berwarna merah darah di kehampaan dengan jari-jarinya yang berlumuran darah. Rune itu mendarat di perisai cahaya dan mengalir seperti ikan, membuat perisai itu tampak sangat dalam. Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Zhao Mushen telah menciptakan cangkang kura-kura, apakah dia berniat menahan serangannya? Ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Matanya berkilat, dan dia segera melemparkan lengan bajunya. Lebih dari 90 juta bintang Genesis Ki berkedip terang di udara sebelum menderu seperti naga emas biru. Mereka memukul perisai cahaya. Perisai itu berdesir di bawah serangan yang mengamuk. Zhou Yuan memanipulasi Genesis Ki yang kuat untuk menyerang berulang kali. Dia tahu bahwa perisai itu cepat atau lambat akan hancur jika dia melanjutkan serangan gencarnya.
Bagaimanapun, dia memiliki keunggulan dalam kekuatan Genesis Ki-nya. Zhao Mushen tiba-tiba berhenti menyerang dan membentuk perisai cahaya dengan Genesis Ki. Apa dia pikir dia bisa menahan seranganku hanya dengan benda itu? Apa yang orang ini coba lakukan? Di dalam perisai, Zhao Mushen tiba-tiba menatap pemboman sengit Zhou Yuan. Dengan wajah acuh tak acuh, dia melipat tangannya, dan suaranya terdengar, telan, dan ubah. Saat suaranya memudar, Zhou Yuan segera merasakan dua gelombang jagoan Genesis Ki yang sangat kuat di udara dan menembus perisai cahaya Genesis Ki. Perisai itu tiba-tiba meletus dengan ribuan sinar cahaya, dan itu menyerupai perisai kristal dari jauh. Setelah penambahan dua Genesis Ki yang kuat ini, pemboman Zhou Yuan tiba-tiba menjadi lebih lemah, dan perisainya semakin jarang bergetar. Perubahan seperti itu mengejutkan Zhou Yuan. Dari mana datangnya dua gelombang kuat Genesis Ki ini? Itu jelas bukan milik Zhao Mushen. Tapi apakah ada orang lain di sini? Hati Zhou Yuan bergetar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah tempat Wu Yao dan Su Yuwei disegel, dan pupil matanya dengan cepat menyusut. Dia terkejut melihat dua teratai suci di bawah mereka perlahan-lahan berputar, terus mengeluarkan Genesis Ki yang kuat dari tubuh kedua wanita dan mentransfernya ke perisai Genesis Ki di sekitar Zhao Mushen. Zhao Mushen menggunakan Genesis Ki di dalam tubuh mereka untuk memperkuat pertahanannya. Ini berarti perisai cahaya Genesis Ki telah menggabungkan kekuatan tiga orang. Seiring meningkatnya jumlah Genesis Ki yang diambil dari kedua wanita tersebut, teratai suci di bawah mereka tampaknya mencapai batasnya, dan teratai tersebut pecah menjadi titik cahaya. Kedua wanita itu akhirnya melarikan diri, tetapi wajah cantik mereka pucat pasi karena mereka dengan lemah mengendalikan Genesis Ki yang terbatas di tubuh mereka untuk melayang turun dari langit. Mata Phoenix Wu Yao sedingin es, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat hati orang berdebar ketakutan. Dia menatap tajam ke arah Zhao Mushen dengan kebencian murni. Su Yuwei tidak terlihat jauh lebih baik. Jika Su Yuwei dan Wu Yao bertarung langsung melawan Zhao Mushen, bahkan jika Zhao Mushen menang pada akhirnya, dia harus membayar mahal untuk meraih kemenangan. Tapi siapa sangka Zhao Mushen akan bersekongkol melawan mereka berdua dan menyegel mereka dengan seni pembalikannya. Namun, Zhao Mushen juga terkejut karena dia berhasil menyegelnya di dalam teratai suci. Setelah hari itu, kedua wanita itu pasti akan selalu waspada terhadapnya setiap saat dan bahkan mungkin berlatih seni Genesis khusus untuk melawannya sebagai persiapan untuk pertempuran lain di masa depan. Tidak mungkin pertempuran di masa depan akan sesantai yang terjadi pada Zhao Mushen hari itu. Zhou Yuan melirik kedua wanita itu dari jauh, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhao Musan, yang berada di dalam perisai cahaya Genesis Ki seperti kristal terang. Meskipun dia tidak begitu mengerti mengapa Zhao Mushen berusaha keras untuk membangun cangkang kura-kura yang tidak bisa dihancurkan, dia tahu bahwa ini adalah awal dari upaya terakhir Zhao Mushen. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Zhou Yuan memandang Zhao Mushen dengan termenung dan tidak lagi menyia-nyiakan Genesis Ki untuk menyerang perisai cahaya karena tidak diragukan lagi itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatannya untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, perisai Genesis Ki menggabungkan kekuatan Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei. Zhao Mushen mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan, kamu cukup baik telah memaksaku sampai ke titik ini. Semua orang meremehkanmu. Namun sayangnya, saya akan tetap menjadi orang terakhir yang tertawa. Karena, dibandingkan denganku, kamu masih kurang. Zhao Mushen melakukan segel dengan kecepatan kilat, lalu menekankan tangannya ke tanah. Tiba-tiba, berkah Tao Tie di belakangnya mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi pusaran hitam dengan kekuatan mengerikan yang mirip dengan lubang hitam. Tanah berguncang. Gumpalan Alpha Spiritium menerobos tanah dari kedalaman patung, dan semuanya tertelan ke dalam pusaran hitam. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di belakang Zhao Mushen dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menyatu. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah, dan hembusan keheranan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di bawah langit berbintang. Semua orang tahu apa yang direncanakan Zhao Mushen, dia ingin membuat terobosan dan melangkah ke tahap matahari surgawi. Ketika bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di belakang Zhao Mushen mulai menunjukkan tanda-tanda peleburan, ekspresi terkejut melintas di wajah semua orang, dan terlihat jelas bahwa gelombang muncul di hati mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa upaya terakhir Zhao Mushen adalah menyerang panggung matahari surgawi secara langsung. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi satu-satunya ahli tahap matahari surgawi di jurang jatuh, yang berarti tidak ada cara yang bisa digunakan untuk menjembatani kesenjangan dalam tingkat kultivasi.
Fondasi Genesis Ki terendah dari tahap matahari surgawi adalah yang setara dengan 100 juta bintang Genesis Ki. Namun mengingat latar belakang Zhao Mushen, jika dia berhasil menembus tahap matahari surgawi, peringkat matahari surgawinya pasti tidak biasa. Dia bisa dengan mudah mencapai tingkat matahari surgawi berwarna perak salju, matahari surgawi ungu emas, atau bahkan matahari surgawi kaca. Dia sangat yakin akan hal ini. Bahkan jika Zhao Mushen sebelumnya menderita akibat serangan balik Zhou Yuan, pada saat ini, bahkan Zhou Yuan tidak akan berani meremehkannya, orang yang telah mendominasi panggung dueling ilahi surga Hunyuan selama bertahun-tahun. Dan begitu Zhao Mushen melangkah ke tahap matahari surgawi, itu juga akan menentukan hasil turnamen. Pada saat itu, tidak peduli apapun cara yang menantang surga yang dimiliki Zhou Yuan, tidak mungkin baginya untuk membalikkan situasi. Wang Xi, Li Tongshen, Yuan Kun, dan Jiu Gong, kebanggaan surga tertinggi di berbagai wilayah, juga menatap kejadian tersebut dengan ekspresi kompleks. Zhao Mushen sangat sulit untuk dilampaui. Di pihak wilayah Wanzhou, banyak anggota menahan napas untuk mengantisipasi, dan pipi Liu Qingsu memerah karena bangga. Dari penampilan Zhao Mushen, dia memang layak disebut sebagai raja panggung dueling ilahi. Zhou Yuan, karena kamu telah memaksa kakak laki-lakiku sejauh ini, aku akui bahwa kami telah meremehkanmu. Namun sayangnya bagimu, hanya ada satu tempat pertama di turnamen 9 wilayah, tidak peduli betapa hebatnya kamu. Liu Qingsu menatap sosok Zhao Mushen. Begitu Zhao Mushen berhasil menerobos, dia akan meninggalkan tahap dueling ilahi dan tidak diragukan lagi memicu gelombang dalam daftar matahari surgawi surga Hunyuan. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi awal dari legenda baru seorang raja. Di dataran yang hancur akibat pertempuran besar, Wu Yao dan Su Yuwei mengatupkan bibir mereka erat-erat. Di antara ahli tahap dueling ilahi di surga Hunyuan, hanya mereka yang bisa mengejar Zhao Mushen dan membuat terobosan ke tahap matahari surgawi. Sayangnya, satu gerakan yang salah telah menghabiskan Genesis Ki mereka, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos dengan paksa saat ini. Selain itu, mereka tidak memiliki kemampuan Zhao Mushen untuk melahap cukup Alpha Spiritium langsung dari kedalaman patung batu itu. Hal ini tidak diragukan lagi membuat mereka selangkah di belakang Zhao Mushen. Dalam kehampaan di atas jurang jatuh, ekspresi terkejut terlihat di wajah para ahli domain hukum. Zhao Mushen memang pemberani. Bagaimanapun, dia pasti akan menghadapi banyak perubahan tak terduga saat menerobos patung batu tersebut, dan jika terjadi kesalahan, akan ada risiko yang sangat besar. Namun, Zhao Mushen pasti bersiap sejak lama. Perisai cahaya di sekelilingnya tidak hanya mengumpulkan Genesis Ki miliknya tetapi juga milik Su Yuwei dan Wu Yao. Kekuatan gabungan mereka tidak mungkin dihancurkan oleh Zhou Yuan bahkan jika dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Penghalangnya adalah cangkang kura-kura besi asli. Ekspresi Zhao Xianxun sedikit melembut, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tetua Qijing, jika wilayah Tianyuanmu memenangkan tempat kedua di turnamen 9 wilayah, itu masih jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika kamu berada di posisi terakhir. Wilayah Tianyuan telah meningkat pesat, dan sudah dapat dianggap sukses." Qijing memelototinya. "Kamu bahagia terlalu dini. Apakah kamu tidak takut akan kecelakaan yang terjadi selama terobosan Zhao Mushen dan dia mungkin mati di tempat?" Zhao Xianxun terkekeh, "Kamu benar-benar meremehkan latar belakang Zhao Mushen. Terobosannya pasti akan berhasil." Wajah Qijing menjadi gelap, dan dia tidak ingin melihat wajah tersenyum sombong Zhao Xianxun lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke cermin cahaya dan melihat bahwa perisai Genesis Ki di sekitar tubuh Zhao Mushen menjadi lebih terang dan bintang Genesis Ki-nya mulai menyatu. Seperti yang dikatakan Zhao Xianxun, fondasi dan latar belakang Zhao Mushen terlalu dalam. Dia sudah lama memiliki kualifikasi untuk menerobos, tapi dia berulang kali menundanya hingga saat ini. Wilayah Wanzhou bisa dikatakan telah berupaya keras untuk mempertahankan predikat nomor 1 dari 9 wilayah. Mengingat situasi saat ini, satu-satunya kesempatan Zhou Yuan untuk membalikkan keadaan adalah dengan mencegah terobosan Zhao Mushen. Jika tidak, begitu terobosan berhasil, cara lain apapun tidak akan ada artinya. Mustahil untuk menyentuh gelar nomor 1 dari 9 wilayah saat itu. Tapi dia tahu betapa sulitnya menghancurkan perisai Genesis Ki yang terbentuk dari kekuatan Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei. Ini sama dengan meminta Zhou Yuan untuk bertarung melawan 3 kebanggaan surga sekaligus. "Zhou Yuan, semuanya tergantung padamu sekarang," gumam Qijing pada dirinya sendiri. Dalam kehampaan,
Wajah Zhou Yuan tampak serius dan dingin, dan Genesis Qi dengan panik berdenyut di sekujur tubuhnya. Dengan jentikan lengan bajunya, dia mengeluarkan petir hitam putih. Ia bergemuruh seperti naga dewa dan menghantam perisai cahaya. Perisai cahaya itu berdesir keras tetapi akhirnya menelan run petir yin yang milik Zhou Yuan. Zhou Yuan melayang di udara dan menghentikan serangannya yang tidak berguna. Dia tahu bahwa jika seni Sein kecil pun memiliki efek yang kecil, serangan lainnya hanya akan menyia-nyiakan Genesis Qi. Saya harus menghentikannya untuk menerobos. Wajah Zhou Yuan memiliki ekspresi keruh. Bagaimana bisa begitu mudah menghancurkan penghalang cahaya Genesis Qi milik Zhao Mushen? Bahkan fondasi Genesis Qi saya yang berjumlah 99,9 juta tidak cukup kuat. Mata Zhou Yuan berbinar. Lalu, dia mengertakkan gigi. Kalau begitu, aku akan memberimu kekuatan lebih. Dia turun dari langit dan menghantam dataran, tanah di kakinya retak. Dia melipat tangannya menjadi segel. Rune suci bumi. Dia bergemuruh di dalam hatinya. Earth rune suci di dalam dwelling ilahi miliknya segera memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Riak luar biasa yang tak terlihat menyapu kaki Zhou Yuan. Seluruh patung batu yang sangat besar itu tampak bergetar hebat. Kemudian, ekspresi Zhou Yuan berubah drastis. Dia merasakan semburan Genesis Qi yang mengerikan mengalir dari kedalaman tanah dan membanjiri tubuhnya. Qi itu sangat murni, dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Petik 2. Itu adalah kekuatan dari sisa-sisa di kedalaman patung. Hati Zhou Yuan bergetar. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kekuatan yang dikeluarkan oleh sisa-sisa patung batu ketujuh. Jelas sekali bahwa sisa-sisa di dalam patung batu ini adalah milik seseorang yang merupakan ahli domain hukum sebelum kematiannya. Genesis Qi yang seperti badai mengamuk di tubuhnya. Dia tidak berani gegabah. Dia membimbing Genesis Qi yang agung ke dalam dwelling ilahi, menyebabkan dwelling ilahi bergetar hebat seolah-olah gelombang dahsyat membanjiri mereka. Lebih dari 90 juta bintang Genesis Qi berkedip-kedip dengan panik, menelan aliran Genesis Qi. Kulit Zhou Yuan mulai pecah-pecah dan merembes darah. Sepertinya seluruh tubuhnya akan pecah. Saat itulah liontin hijau di lehernya tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang menakutkan. Itu mengalir ke tubuhnya dan secara bertahap menghentikan pecahnya kulitnya. Itu adalah kuarsa kehidupan yang diberikan oleh tetua murni kepada Zhou Yuan. Pembuluh darah muncul di bagian putih mata Zhou Yuan saat wajahnya berkerut dengan keras. Dia tidak terlalu peduli dengan darah yang membasahi tubuhnya, dan dia malah mengalihkan pikirannya ke dalam dwelling ilahi dan dengan panik menyerap Genesis Qi yang murni dan luas. Zhao Mushen ingin membuat terobosan. Tapi Zhou Yuan tidak mau menyerah. Meskipun ia membutuhkan waktu untuk menerobos ke tahap matahari surgawi dengan fondasinya yang sekarang, ini tidak berarti ia telah kehabisan kemampuannya. Dia masih punya cara lain. Dan itu untuk lebih meningkatkan fondasi Genesis Qi-nya. Dan untuk benar-benar menembus batas 100 juta. Zhou Yuan merasa bahwa dia bahkan bisa mengalahkan gabungan Genesis Qi dari Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei begitu dia menembus batas itu. Zhou Yuan memusatkan perhatian pada Zhao Mushen di dalam perisai cahaya Genesis Qi di kejauhan, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang garang dan menyeramkan. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang pertama menembus batas. Ketika Zhou Yuan mendarat di tanah dan tubuhnya mulai berdarah dan wajahnya mulai berubah, semua orang menyadari keanehannya. Ekspresi Zhou Yuan kemudian berubah, dan matanya mulai berkedip. Mereka tahu dia tidak sepenuhnya memahami apa yang dia lakukan. Wu Yao dan Su Yuwei, yang juga berada di dataran bersamanya, tidak tahu apa yang merencanakan Zhou Yuan. Namun, mereka bisa merasakan Genesis Qi-nya melonjak lagi. Bintang Genesis Qi yang memenuhi langit di belakangnya mulai meningkat lagi dengan kecepatan lambat. Wajah menakjubkan kedua wanita berubah tak terkendali saat mereka menebak rencana Zhou Yuan. Dia ingin menembus batas dan meningkatkan fondasi Genesis Qi-nya menjadi lebih dari 100 juta. Sungguh rencana yang berani dan gila. Mata semua orang akhirnya bersinggungan dengan semakin banyaknya bintang Genesis Qi, dan konsistensi muncul di antara penonton. Para penonton akhirnya menyadari niat Zhou Yuan, dan mereka tercengang. Dalam pandangan mereka, rencana gila Zhou Yuan lebih mematikan daripada upaya Zhao Mushen untuk menerobos ke tahap matahari surgawi. Sejarah sepanjang surga Hunyuan, jarang ada orang yang melewati batas tahap dwelling ilahi dan mencapai 100 juta bintang Genesis Qi. Akibatnya, banyak orang yang mengira fondasi Genesis Qi pada tahap dwelling ilahi tidak akan pernah melebihi 100 juta. Tapi Zhou Yuan menantang hal yang mustahil di bawah yang tak terhitung banyaknya.
Dia gila. Ini adalah pemikiran semua orang. Bahkan Wang Xi, Li Tongshen, Jiu Gong, dan Yuan Kun, yang paling dibanggakan surga, tampak kagum. Semua orang menatap kekosongan di belakang Zhou Yuan. Mereka tidak terlalu peduli apakah Zhao Mushen dapat menerobos, karena meskipun dia berhasil dan menjadi ahli matahari surgawi, dalam pandangan banyak orang, hal itu tidak mengherankan seperti Zhou Yuan yang melampaui batas tahap dueling ilahi sebanyak 100 juta bintang. Kaca matahari surgawi memang menakjubkan dan mempesona, namun tidak unik di dunia ini. Di sisi lain, sangat jarang melihat seseorang melanggar batas 100 juta di tahap dueling ilahi, karena itu adalah prestasi yang hanya ada di legenda. Liu Qingsu mengertakkan gigi, dan ekspresinya berubah. Dia hanya menyenangkan penonton. Dia tidak percaya Zhou Yuan dapat mencapai prestasi legendaris ini. Dalam pandangannya, Zhou Yuan hanya ingin menghilangkan kecemerlangan milik Zhao Mushen dengan menantang batasnya. Tapi metode ini konyol, dan semua orang akan menertawakan kesombongan Zhou Yuan ketika dia gagal. Di bawah pengawasan ketat tatapan menyala-nyala yang tak terhitung jumlahnya, kekosongan di belakang Zhou Yuan bergetar, dan jumlah bintang Genesis Ki mulai bertambah. Peningkatannya tidak cepat, namun pertumbuhannya lambat dan pasti. Pondasi Zhou Yuan hanya berjarak 10.000 dari 100 juta, tetapi untuk mengisi kesenjangan itu masih diperlukan dukungan Genesis Ki dalam jumlah besar. Beruntung baginya, ia memiliki peluang besar, yaitu kehadiran Earth Rune Suci dan sisa-sisa domain hukum di kedalaman patung batu tersebut. Penyempurnaan setiap bintang Genesis Ki menarik perhatian dari seluruh dunia. Bahkan pembuluh darah di dahi Zhao Mushen tampak berdenyut-denyut. Meskipun dia tidak menoleh sekalipun, dia melirik sekilas melalui perisai cahaya ke arah Zhou Yuan. Bajingan itu. Zhao Mushen mengepalkan tangannya, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Aku tidak boleh terganggu. Jika tidak, saya akan terjerumus ke dalam skema Zhou Yuan. Orang itu hanya ingin menggunakan trik ini untuk membuat terobosanku gagal. Bagaimana bisa semudah itu menembus batas 100 juta? Selama dia diam-diam menyelesaikan terobosannya, apa yang terjadi di pihak Zhou Yuan hanyalah pertunjukan konyol. 7.000, 8.500, 9.300. Seruan takjub terdengar di bawah langit berbintang saat mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya menatap bintang Genesis Ki yang mempesona di kehampaan di belakang Zhou Yuan. Akhirnya, di tengah suara gemetar, bintang Genesis Ki naik menjadi 9.999. Fondasi Zhou Yuan hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus batas 100 juta. Semua orang bergidik melihat pemandangan itu. Bahkan banyak ahli domain hukum di luar jurang jatuh memasang ekspresi serius di wajah mereka. Bagi orang-orang setingkat mereka, junior di tahap dueling ilahi seperti anak-anak bagi mereka, dan tindakan mereka jarang menarik perhatian mereka yang sebenarnya. Tapi kali ini berbeda. Bahkan para ahli domain hukum ini tidak dapat menembus level 100 juta pada tahap dueling ilahi di masa lalu. Jika Zhou Yuan berhasil, dia akan melakukan cukup banyak hal agar mereka mengingatnya. Dan di bawah pengawasan yang tak terhitung jumlahnya, tepat ketika Zhou Yuan berjarak satu bintang Genesis Ki dari 100 juta, peningkatannya mengalami stagnasi. Tampaknya Zhou Yuan masih belum bisa melewati batas tersebut, terlepas dari kekuatan dan keagungan Genesis Ki yang mengalir ke tubuhnya. Banyak orang yang diam-diam menghela nafas, tapi tidak jelas apakah itu karena kecewa atau lega. Bintang Genesis Ki yang tampaknya tidak penting membentuk penghalang yang cukup untuk membuat orang merasa putus asa. Mungkin juga ada kebanggaan surga yang luar biasa yang dihalangi oleh salah satu bintang Genesis Ki di masa lalu. Wajah Zhou Yuan juga menjadi sangat terdistorsi. Dia sepenuhnya memfokuskan pikirannya pada dueling ilahi. Tiba-tiba, gerakan yang mengguncang bumi terdengar dari dalam dueling ilahi miliknya. Genesis Ki yang tak terbatas tampaknya telah berubah menjadi banjir besar yang menyebabkan kekacauan di dueling ilahi. Itu benar-benar menenggelamkan mereka, menyebabkan dueling ilahi tidak lagi mampu menahan Genesis Ki, dan mereka mulai mengeluarkan suara retakan yang samar. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh Zhou Yuan dan hampir mencabik-cabiknya. Pikiran Zhou Yuan masih terfokus pada 99,9 juta bintang Genesis Ki yang tergantung di dueling ilahi miliknya. Dia tidak mau dihalangi pada langkah terakhir. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan Genesis Ki-nya, dia masih gagal menyempurnakan bintang Genesis Ki terakhir. Perasaan itu mirip dengan rantai tak kasat mata yang membatasi batas dueling ilahi. Pembatasan tersebut tidak bisa lagi dipatahkan begitu saja dengan Genesis Ki yang melimpah. Saya tidak akan menerima ini.
Geraman Zhou Yuan bergema di seluruh dueling ilahi. Beri aku bintang terakhir. Raungannya mengandung tekad dan keyakinan yang tak tertandingi, dan selama raungan itulah bola cahaya yang terbentuk dari 4 rune suci sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan. Itu mulai bergetar di dalam dueling ilahi. Keempat rune suci tiba-tiba berkembang dengan kecemerlangan misterius. Bahkan rune suci keempat yang misterius dan tak terduga mulai bergetar. Bola cahaya itu berdenyut dengan riak cahaya suci. Semua dueling ilahi bergetar hebat, seolah-olah cahaya suci itu bertabrakan dengan keras dengan suatu batasan yang tidak terlihat. Zhou Yuan tidak dapat melihat tabrakan misterius itu, tetapi dia merasa bahwa dia harus menaruh semua harapan pada bola cahaya suci jika dia ingin menyempurnakan bintang Genesis Ki terakhir. Rune suci, bantu aku. Zhou Yuan berteriak dalam hatinya. Dia tahu bahwa 4 rune suci yang lahir dari stempel suci Changsuan sangat kuno dan penuh dengan kecerdasan. Dan dari segi kualitas, bahkan 4 Genesis rune kuno di dalam menara asal 4 roh tidak bisa dibandingkan dengannya. Seolah-olah Run merasakan teriakan minta tolong Zhou Yuan, bola cahaya tiba-tiba bergetar lebih keras sementara keempat rune suci meletus dengan cahaya suci. Dueling ilahi berguncang tanpa henti, dan kedua belah pihak sepertinya menemui jalan buntu. Namun sebenarnya, Zhou Yuan sedikit khawatir karena bagian dalam dueling ilahi miliknya terlalu kacau. Jika ini terus berlanjut, dueling ilahinya bisa hancur kapan saja, yang akan menjadi bencana nyata baginya. 4 rune suci, bertahanlah. Saat Zhou Yuan berdoa tanpa henti, getaran bola cahaya tiba-tiba terhenti. Namun keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum seberkas cahaya menyilaukan keluar dari bola rune suci, menyembunyikan semua gerakan. Genesis Ki yang mengamuk seperti banjir di dueling ilahi juga berangsur-angsur mereda. Zhou Yuan menatap bola cahaya itu dengan penuh perhatian, bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi, karena dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang berputar di dalamnya. Terbungkus dalam kekuatan misterius, bola cahaya itu dengan keras menghantam ruang di atas dueling ilahi. Jelas tidak mengenai apapun, tetapi terdengar suara berderak samar. Bagian dalam dueling ilahi tampak membeku. Cahaya tak berujung turun, dan Genesis Ki yang seperti banjir mulai menguap, berubah menjadi gumpalan uap. Secercah cahaya akhirnya muncul di atas 99,99 juta bintang Genesis Ki. Itu meletus dalam kobaran cahaya. Bintang Genesis Ki terakhir telah muncul. Pergerakan yang mengamuk di dueling ilahi Zhou Yuan tiba-tiba berakhir. Banjir dahsyat di dueling ilahi meredam seperti akhir dari badai. Tapi perhatian Zhou Yuan bukan pada hal itu tetapi pada bintang Genesis Ki paling terang yang dimurnikan di dueling ilahi miliknya. Bintang itu mempesona, bersinar dan jauh melampaui bintang Genesis Ki lainnya. 100 juta. Bahkan Zhou Yuan dipenuhi kegembiraan yang tak melihat terbatas 100 juta bintang Genesis Ki yang berkelap-kelip di hadapannya. Dia melakukannya. Dia benar-benar telah menembus batas tahap dueling ilahi. Yang terpenting, rune suci hanya dapat meningkatkan kekuatan Genesis Ki seseorang untuk sementara, namun 100 juta bintang Genesis Ki yang berkedip terang tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dengan kata lain, bahkan jika Earth Rune Suci menghilang, Genesis Ki milik Zhou Yuan akan tetap pada level yang sama dan tidak akan kembali ke 93 juta yang dimilikinya di masa lalu. Oleh karena itu, pondasi Zhou Yuan telah mencapai 100 juta. 100 juta bintang Genesis Ki bersinar di langit saat cahaya turun deras. Di bawah cahaya yang mengalir itu, Zhou Yuan dapat merasakan bahwa dueling ilahi miliknya telah berkembang. Selain itu, ada pantulan cahaya samar seperti kaca di ujung dueling ilahinya. Semua dueling ilahi miliknya menjadi lebih luas dan kokoh. Itu dinding kristal kaca. Zhou Yuan terkejut melihat kilatan cahaya seperti kaca di batas dueling ilahi miliknya. Hanya ketika kaca matahari surgawi terbuka, cahaya seperti kaca akan mekar di dueling ilahi. Dueling ilahi dengan dinding kristal kaca dapat menampung Genesis Ki dalam jumlah yang lebih besar, dan juga dapat mempercepat pengembangan Genesis Ki seseorang. Tidak hanya itu, dinding kristal kaca memiliki kemampuan untuk mengingatkan dan menghalangi Genesis Ki eksternal yang mencoba masuk ke dueling ilahi untuk menimbulkan masalah. Dalam arti tertentu, dueling ilahi dengan dinding kristal dapat melindungi dirinya dengan lebih baik. Hanya saja seseorang harus mencapai tahap matahari surgawi dan membuka kaca matahari surgawi untuk memiliki dinding kristal kaca. Jadi mengapa itu muncul di dueling ilahi Zhou Yuan? Meskipun bintang Genesis Ki-nya telah meningkat menjadi 100 juta, dia dapat merasakan bahwa dia masih berada di tahap puncak dueling ilahi. Jika tidak, jutaan bintang Genesis Ki telah membentuk matahari surgawi.
Meski bingung, Zhou Yuan tidak terlalu peduli karena dia telah melewati batas tahap dueling ilahi. Tidaklah aneh jika beberapa hal aneh terjadi. Zhou Yuan memusatkan kembali pikirannya pada bola cahaya rune suci yang tergantung di dalam dueling ilahi dan berbisik, "Terima kasih." Keempat rune suci tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam menembus batas karena benda biasa tidak dapat diganggu dengan penghalang tak kasat mata itu. Rune suci keempat dari stempel suci Changsuan memang sangat misterius. Bola cahaya melepaskan seberkas cahaya seolah-olah sebagai tanggapan atas ucapan terima kasih Zhou Yuan. Zhou Yuan tersenyum dan menarik pikirannya dari dueling ilahi. Dia berdiri diam di dataran, matanya sedikit terpejam. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip di kehampaan di belakangnya telah menghilang tanpa disadari, dan bahkan Genesis Ki yang perkasa yang terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya tidak berubah menjadi apapun. Dia berdiri di sana dengan tenang dan tanpa sedikit pun emosi, sama seperti orang biasa. Tatapan bingung dan tertegun yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Apa yang telah terjadi? Mengapa semua Genesis Ki menghilang? Tidak ada sedikit pun gelombang energi di sekitar. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia gagal dan menghadapi reaksi buruk yang menyebabkan Genesis Ki-nya bubar sepenuhnya? Itu mungkin. Lagi pula, tidak mudah untuk melampaui batas. Suara bisikan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat banyak orang memperhatikan Zhou Yuan dengan cermat. Mereka mengira Zhou Yuan pasti gagal, dan mereka tidak pernah membayangkan Zhou Yuan akan berhasil. Wang Xi, Li Tongshen, Jiu Gong dan Yuan Kun, yang merupakan kebanggaan tertinggi surga, juga terlihat bingung. Mereka juga tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi karena mereka tidak pernah berani bermimpi untuk melanggar batas. Di pihak wilayah Tianyuan, Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya menjadi tegang karena gugup, dan wajah mereka mengerut karena khawatir. Mereka memahami bahwa jika Zhou Yuan berhasil, dia pasti akan menjadi bintang baru yang paling mempesona di surga Hunyuan. Namun jika gagal pasti akan menimbulkan ejekan dari orang-orang yang iri. Apakah dia gagal atau berhasil? Kerutan dalam muncul di alis Wu Yao, dan wajah cantiknya berubah tanpa batas. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia berharap Zhou Yuan berhasil atau gagal. Su Yuwei mengepalkan tinjunya saat dia menatap lekat-lekat sosok ramping tak bergerak di kejauhan dan berbisik, dia pasti berhasil. Suaranya sangat tegas. Banyak orang dari wilayah Zixiao mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling dibanggakan di surga, namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa Zhou Yuan adalah orang yang benar-benar berbakat. Dia terlahir dengan berkah naga suci, dan bahkan jika berkah itu diambil, dia mengubah dirinya sedikit dan melonjak sekali lagi. Bahkan jika dia tidak bisa melewati batas tahap dueling ilahi, tidak ada orang lain yang bisa. Di tengah tatapan ini, Zhou Yuan perlahan membuka matanya. Matanya berubah warna menjadi biru keemasan, dan pupilnya menjadi mirip dengan pupil naga yang terbalik. Aura penindasan yang tak terlukiskan menyebar darinya, menyebabkan kehampaan itu sendiri bergetar. Itu adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh ki ular surgawi yang menundukkan dunia yang kuat di tubuhnya. Zhou Yuan mengepalkan tangannya dengan ringan. Ruang di sekitar tinjunya bergetar, membentuk retakan. Genesis Ki yang begitu kuat bahkan mengejutkannya beredar di dalam tubuhnya. Genesis Ki berkali-kali lebih kuat dari 99 juta bintang Genesis Ki sebelumnya. Fondasinya hanya bertambah 10.000, tetapi ada perbedaan kekuatan yang drastis. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan meregangkan punggungnya dan mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, dia segera muncul di luar perisai cahaya Genesis Ki milik Zhao Mushen seolah-olah dia telah berteleportasi. Zhao Mushen menatap Zhou Yuan dengan penuh perhatian, matanya berkedip. Zhou Yuan, berhentilah berpura-pura. Meraih juara kedua di turnamen 9 wilayah sudah menjadi prestasi yang luar biasa. Tapi sebelum Zhao Mushen mengucapkan sepatah kata pun, Zhou Yuan mengangkat tangannya dan merentangkannya melalui perisai cahaya sambil tersenyum. Dia menerapkan sedikit kekuatan dan, seperti merobek selembar kertas, dengan mudah merobek perisai Genesis Ki yang menggabungkan kekuatan Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yuwei. Dunia menjadi sunyi, dan bahkan angin pun seakan membeku. Suara Zhao Mushen tercekat di tenggorokannya. Mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Fakta bahwa Zhou Yuan dapat dengan mudah merobek perisai cahaya Genesis Ki dari 3 ahli dueling ilahi sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bahkan mata Wang Xi, Li Tongshen dan yang lainnya terbelalak tak percaya. Zhao Mushen menatap Zhou Yuan dengan kaget saat Zhou Yuan berjalan ke arahnya dengan senyum mengejek.
Terobosanmu belum selesai. Zhou Yuan berkata sambil tersenyum, melirik bintang Genesis Qi yang mulai menyatu dalam kehampaan di belakang Zhao Mushen. Mata Zhao Mushen berbinar, dan suaranya rendah saat dia berkata, Zhou Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar mencapai hal yang legendaris. Ekspresinya sedikit rumit karena meskipun dia sangat bangga, harga dirinya telah dihancurkan dengan kejam. Zhao Mushen menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu cukup berani, tunggu sebentar. Saya ingin melihat siapa yang lebih kuat, kamu yang melanggar batas dueling ilahi atau saya setelah menerobos. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani menunggu? Zhou Yuan memiringkan kepalanya dan tersenyum melihat ekspresi provokatif Zhao Mushen. Lalu, dia tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya terbungkus dalam Genesis Qi yang menakutkan, dan itu langsung menghancurkan kehampaan. Mata Zhao Mushen membelalak ngeri melihat Zhou Yuan mengarahkan tendangan ke wajahnya. Hidung Zhao Mushen langsung menyatu dengan wajahnya yang sempurna, yang sepertinya diukir dengan pisau. Wajahnya berkerut dan berlumuran darah. Bintang Genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak di kehampaan di belakang Zhao Mushen, dan terobosannya dihalangi secara paksa. Tubuhnya terlempar terbalik dan menghancurkan kawah besar satu demi satu ke tanah. Pada akhirnya, parit sepanjang 1000 kaki tertinggal di dataran. Tubuh Zhao Mushen seperti bola kulit yang compang camping, terkubur di dalam lubang yang dalam, berlumuran darah, dan kulitnya terbelah. Dia hanya memiliki sedikit nafas kehidupan yang tersisa. Seluruh dunia kembali terdiam. Zhou Yuan dengan lembut bertepuk tangan. Dia mengintip ke kejauhan sambil tertawa. Bukankah cara ini lebih efisien? Kenapa aku harus menunggumu menerobos? Tanda sepanjang 1000 kaki telah robek, seperti bekas luka di wajah cantik seperti batu giok. Seluruh dunia hening. Tatapan kaget yang tak terhitung banyaknya menatap ujung bekas luka yang dalam, tempat Zhao Mushen terbaring berlumuran darah dan hampir tidak bernapas. Tampilan yang sangat mereda telah menggantikan semangat kepahlawanan yang dia pancarkan ketika dia hampir menerobos ke tahap matahari surgawi. Tidak ada yang mengira terobosan Zhao Mushen akan berakhir seperti ini, Zhou Yuan akan menyerang wajahnya dan mengganggu invasinya. Tendangan Zhou Yuan juga tidak diragukan lagi mengakhiri pertarungan terakhir turnamen tersebut. Saat orang-orang menatap Zhou Yuan yang berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, banyak mata secara bertahap memenuhi rasa takjub. Bahkan Wang Xi dan yang lainnya memasang ekspresi yang sangat rumit, tapi ada juga ekspresi ketakutan yang tak dapat disembunyikan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Raja Dueling Ilahi yang lama di surga Hunyuan telah dikalahkan dan akan digantikan oleh legenda Dueling Ilahi yang baru. Penggantian semacam ini tidak melibatkan skema apapun. Tidak ada yang berani mengeluarkan kekuatan Zhou Yuan setelah dia melampaui batas tahap Dueling Ilahi. Fakta bahwa dia telah memecahkan perisai cahaya Genesis Qi yang menggabungkan Genesis Qi dari Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yue sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Zhou Yuan saat ini kemungkinan besar bisa mengalahkan Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yue bersama-sama. Di dunia yang sunyi, kekosongan di sekitar tubuh Zhao Mushen yang tidak bergerak tiba-tiba mulai beriak, dan pusaran menelan tubuhnya. Banyak orang yang terdiam lagi karena ini menunjukkan bahwa Zhao Mushen terluka parah hingga mengaktifkan tanda di dalam tubuhnya. Itu telah membentuk pusaran luar angkasa untuk menendangnya keluar dari jurang jatuh. Dengan kata lain, dia telah tersingkir. Zhao Yuan telah menyingkirkan Zhao Mushen, yang dianggap memiliki peluang terbaik untuk menang. Banyak orang yang gemetar melihat hasilnya. Siapa sangka Zhao Mushen, yang telah mendominasi surga Hunyuan selama bertahun-tahun, akan gagal. Itu tidak mungkin. Semua orang di wilayah Wanzhou mengalami kondisi kesurupan, terutama Liu Qingsu. Ekspresinya berubah tanpa batas, dan suaranya berubah tajam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kakak senior bisa kalah? Tidak adil. Zhou Yuan tidak menunggu kakak laki-lakiku menyelesaikan terobosannya. Namun, anggota wilayah Wanzhou lainnya tidak dapat mengulangi perkataannya karena mereka dapat merasakan penghinaan dari anggota wilayah lain. Kegagalan tetaplah kegagalan, tetapi Liu Qingsu masih harus membuat alasan. Mengapa Zhou Yuan harus menunggu Zhao Mushen menerobos? Apakah menurutmu turnamen 9 wilayah ini merupakan permainan untuk anak-anak? Bahkan kehilangan nyawa di sini adalah hal yang normal. Jika dia bisa mengakhiri pertarungan dengan satu tendangan, mengapa dia menginginkan lebih banyak masalah? Itu bukan rasa percaya diri, itu kebodohan. Liu Qingsu menutup mulutnya di tengah banyaknya tatapan menghina dan mengatupkan tangan dan giginya. Dia tidak bisa menerima hasil ini.
Dia bisa menerima kekalahan Zhao Mushen dari Wu Yao atau Su Yuwei, tapi tidak dari Zhou Yuan yang tercela. Pada akhirnya, ini karena dia selalu merasa lebih unggul dari Zhou Yuan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu kebanggaan tertinggi di wilayah Wanzhou dan memiliki kakak laki-laki yang kuat. Bagaimana dengan Zhou Yuan? Dia berasal dari wilayah Tianyuan yang sedang terpuruk dan tidak memiliki prestasi luar biasa di masa lalu. Inilah faktor-faktor yang membuat Liu Qingsu meremehkan Zhou Yuan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia benci akan menghancurkan harga diri di hatinya. Namun betapapun sulitnya baginya untuk menerimanya, kebenaran ada di hadapannya, dan dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Di kejauhan, Yuan Kun membelai wajah gemuknya, tampak sedikit tercengang. Dia kemudian berbalik untuk berkata kepada Jiu Gong, tahap dueling ilahi di surga Hunyuan akan berubah lagi. Dia tahu bahwa Jiu Gong sangat menghargai Zhao Mushen, dan hasil pertempuran itu kemungkinan besar sangat mengejutkannya. Ekspresi Jiu Gong memang sangat rumit. Sebagai peninjau daftar dueling ilahi, dia telah menyaksikan Zhou Yuan mencapai prestasi luar biasa satu demi satu. Dia menyaksikan ketenarannya meningkat dari siapapun di surga Hunyuan. Zhou Yuan bahkan telah menembus batas tahap dueling ilahi dan telah mengalahkan Zhao Mushen secara telak. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Saya sangat penasaran sekarang. Saya bertanya-tanya seberapa besar gelombang yang akan dia timbulkan ketika dia mencapai tahap matahari surgawi, kata Jiu Gong lembut. Setelah turnamen 9 wilayah berakhir, kebanggaan surga teratas masing-masing wilayah kemungkinan besar akan mulai menerobos. Saat mereka melanjutkan pertarungan mereka di tingkat yang lebih tinggi, daftar matahari surgawi, darah baru akan diterima di daftar dueling ilahi. Mayoritas ahli dalam daftar matahari surgawi adalah kebanggaan surga generasi sebelumnya. Mereka memiliki senioritas dan mendominasi daftar tersebut selama bertahun-tahun. Jika mereka yang ada di daftar dueling ilahi adalah darah segar tingkat junior di setiap wilayah, daftar matahari surgawi diisi dengan darah segar tingkat senior. Adapun orang-orang yang masuk dalam daftar sumber sejati, mereka adalah kekuatan tempur tertinggi di setiap wilayah. Tidak ada daftar untuk tahap domain hukum karena siapapun yang masuk dalam daftar adalah otoritas suatu daerah. Yuan Kun mengangguk setuju. Surga yang bangga dengan daftar matahari surgawi selalu memandang rendah kita dan melihat pertempuran dengan kita sebagai masalah sepele. Akan menyenangkan melihat Zhou Yuan memasuki tahap matahari surgawi dan menghancurkan strukturnya. Dia melirik ke atas patung kuno itu dan menghela nafas, tapi siapa yang mengira hasil ini? Dia lalu tersenyum. Inilah mengapa saya memiliki mata yang bagus dan tidak memiliki konflik dengan Zhou Yuan. Sebaliknya, saya malah bekerja sama dengannya. Lihatlah bagaimana Su Ming dan Zhao Mushen tersingkir. Saya menyadari bahwa siapapun yang menentangnya tidak akan berakhir dengan baik. Jiu Gong memutar matanya ke wajah sombongnya. Zhou Yuan mengintip ke arah menghilangnya Zhao Mushen. Zhao Mushen memang musuh yang sangat sulit. Jika Zhou Yuan tidak mengambil risiko untuk menembus batas, hasil akhir pertempuran bisa sangat berbeda. Tapi tidak peduli betapa berbahayanya prosesnya, Zhou Yuan pada akhirnya menang. Sepertinya berkah naga suci milikku lebih unggul daripada berkah Tao Tie milikmu, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berbalik. Dengan cepat, dia muncul di depan Su Yuwei. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Dia bertanya sambil tersenyum. Su Yuwei tersenyum cerah pada Zhou Yuan. Selamat, Yang Mulia, telah memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah. Zhao Mushen telah tersingkir, dan Genesis Kiss milik Su Yuwei dan Wu Yao telah habis, yang berarti patung batu kuno itu milik Zhou Yuan. Su Yuwei sangat senang dari lubuk hatinya yang terdalam melihat Zhou Yuan begitu mempesona di surga Hunyuan. Dalam pandangannya, mengingat bakat Zhou Yuan, dia seharusnya menjadi bintang paling cemerlang sejak lama dan menarik perhatian dan pemujaan semua orang. Dia selalu merasa seperti ini terhadap Zhou Yuan, tetapi orang lain tidak percaya padanya. Namun, sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mempertanyakan kemampuan Zhou Yuan. Saya tidak sengaja mengambil gelar Anda sebagai orang yang memiliki fondasi Genesis Ki terkuat di antara semua ahli dueling ilahi, canda Zhou Yuan. Su Yuwei menggerakkan bibir merahnya dan tersenyum lembut. Kemudian, dia memiringkan kepalanya ke samping dan berkata, ini masalah sepele. Ada masalah lain yang harus kamu atasi sekarang. Zhou Yuan mengikuti pandangannya dan melihat Wu Yao berdiri dengan tenang dalam gaun merah cerah. Zhou Yuan berpikir sejenak sebelum melangkah menuju Wu Yao.
Dia melihat wajah yang menakjubkan dan garang di hadapannya dan dengan ketidakpedulian tak acuh berkata, Wu Yao, aku datang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Melihat Zhou Yuan mendekat, wajah Wu Yao tidak bergetar sedikitpun. Wajahnya hanya sedikit pucat karena kelelahan Genesis Qi. Bahkan di saat seperti ini, tidak ada ekspresi yang kalah di mata Phoenix-nya, hanya ekspresi yang agak rumit. Dia menatap wajah Zhou Yuan. Ketika dia bertemu Zhou Yuan untuk pertama kalinya di ibu kota Wu Agung, dia tidak pernah mengira Zhou Yuan akan berdiri di dekatnya seperti rupa. Pria yang terlahir dengan berkah naga suci ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Tapi yang paling dia kagumi bukanlah bakat Zhou Yuan melainkan kegigihannya. Dia tidak menyerah pada kehidupan bahkan setelah dia terjatuh ke dasar. Meskipun dia tidak tahu kesulitan seperti apa yang menghadang Zhou Yuan sejak dia membuka blokir 8 meridian-meridian dan menginjakkan kaki di jalur penghalang, dia dapat membayangkan bahwa itu pasti dipenuhi dengan masalah yang akan membuat orang biasa sudah menyerah ribuan kali. Namun Zhou Yuan tetap bertahan, dan pada akhirnya, dia bangkit dan kekurangan keuntungannya. Wu Yao tidak merasa hasil ini sulit diterima. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dan merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah beban telah terangkat darinya. Pertarungan yang ditentukan akhirnya berakhir. Wajah Raja Wu terlintas di benakku, dan dia tersenyum tipis di dalam hatinya. Ayah, rencanamu telah terungkap sepenuhnya hari ini. Keluarga Wu kita tidak memiliki kemampuan untuk membawa berkah naga suci. Wu Yao perlahan menutup matanya, berkata dengan acuh tak acuh, ambil kembali. Mengingat kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Zhou Yuan. Tentu saja, bahkan jika Genesis Qi-nya telah pulih sepenuhnya, dia masih tidak memiliki peluang melawan Zhou Yuan, yang telah melanggar batas tahap dueling ilahi. Oleh karena itu, dia melihat tidak ada gunanya melawan. Tubuhnya ramping dan indah, punggungnya lurus. Meski kalah, dia tetap memiliki rasa bangga di hatinya. Zhou Yuan menatap Wu Yao sejenak, gelombang serupa melonjak di hatinya. Sejak dia membuka blokir 8 meridian-meridian dan mulai berkultivasi, dia telah menunggu hari ini. Saat ini, dia akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Ayah, aku yang melakukannya, kata Zhou Yuan lembut di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya dengan lembut di bahu ramping Wu Yao. Untuk sesaat, dia bisa merasakan gemetarnya. Ekspresinya cukup untuk membuat pria baja menjadi lembut dan lemah, tetapi Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi dan tidak terpengaruh. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, jadi apapun yang terjadi, dia harus mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Raungan naga bergema di seluruh tubuh Zhou Yuan. Sinar cahaya berkumpul di belakangnya dan perlahan-lahan membentuk siluet mirip naga. Kemunculan siluet naga raksasa bahkan menyebabkan alam semesta Genesis Qi berfluktuasi dengan hebat. Sosok Zhou Yuan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan bergabung ke dunia. Fenomena naga suci. Siluet naga raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam. Tubuh Wu Yao bergetar lagi saat sinar cahaya kuat muncul darinya. Tiba-tiba, aura yang kuat dan misterius melonjak dari atas kepalanya seperti asap yang membubung ke dalam mulut naga. Aura familiar itu adalah berkah naga suci yang diambil Wu Yao saat Wu Agung dihancurkan. Dia bisa merasakan kekuatan hidupnya melemah saat berkah naga suci meninggalkan tubuhnya. Dia mengerti bahwa begitu Zhou Yuan mengambil berkah naga suci terakhir yang tersisa di tubuhnya, dia juga akan binasa. Dalam pertarungan antara naga dan burung phoenix, hanya naga yang melahap naga lainnya yang akan bertahan. Raungan kesedihan yang dikeluarkan Raja Wu saat dia dipenggal terlintas di benak Wu Yao. Seperti yang diharapkan, tidak ada sedikit pun rasa takut di hati Wu Yao. Sebaliknya, suasananya benar-benar damai. Pergerakan antara Zhou Yuan dan Wu Yao menarik perhatian banyak orang dan mengundang banyak seruan. Bahkan pada jarak sejauh itu, mereka bisa merasakan kekuatan hidup Wu Yao melemah. Di pihak wilayah Wushen, ribuan anggotanya sangat marah. Mereka melayang ke udara satu demi satu dan dengan cepat bergegas menuju patung batu terakhir. Mereka semua sangat marah. Wang Xi, Li Tongshen dan yang lainnya mengerutkan alis. Mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Zhou Yuan dan Wu Yao, tetapi situasinya tidak terlihat baik bagi Wu Yao. Apakah Zhou Yuan mengambil berkah dari tubuh Wu Yai? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia juga memiliki berkah Tao Tie? Jiu Gong mau tidak mau bertanya. Wu Yao tidak mati ketika Zhao Mushen menelan berkahnya, jadi mengapa dia menjadi seperti ini ketika menghadapi Zhou Yuan? Tidak, berkah keduanya sangat mirip, seolah-olah mereka berasal dari tubuh yang sama.
Kebingungan memenuhi hati Jiu Gong. Tetapi jika Zhou Yuan menghabiskan kekuatan hidup Wu Yao di sini, dia pasti akan membuat marah wilayah Hushen. Baginya, itu bukanlah tindakan yang bijaksana. Di sisi wilayah Tianyuan, Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Lu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang sedang dilakukan Zhou Yuan. Dia sudah menang. Jika sesuatu terjadi pada Wu Yao, dia tidak bisa lolos begitu saja. Tidak ada yang menjawabnya, dan perasaan ketakutan menutupi kegembiraan yang memenuhi semua orang beberapa saat yang lalu. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan apapun jika salah satu dari mereka tewas dalam pertempuran, tetapi Wu Yao jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Jika Zhou Yuan mengambil nyawanya saat dia dalam kondisi seperti itu bisa menjadi masalah baginya. Yang mulia, mata Su Yuwei berkilat khawatir saat dia melihat ke arah Wu Yao, yang berada di ambang pingsan. Dia tidak mengkhawatirkan Wu Yao tetapi tentang konsekuensi yang akan dihadapi Zhou Yuan setelah dia menghilangkan semua kekuatan hidup Wu Yao. Dikatakan bahwa penguasa tertinggi wilayah Hushen sangat mementingkan Wu Yao. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menatap wajah Wu Yao yang pucat namun cantik. Matanya berkedip. Saat itulah Wu Yao menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Yuan, tunggu apa lagi? Saat ayahku mengambil berkah naga suci milikmu, dia tidak ragu sama sekali. Sudah kubilang sebelumnya bahwa berkah naga suci adalah hal yang paling aku benci. Jika bukan karena itu, ibuku tidak akan meninggal, adik laki-lakiku, Wu Huang, tidak akan menjadi orang seperti itu. Aku tidak akan membunuh ayahku sendiri dan ditinggal sendirian di dunia ini. Jadi, sekarang, aku akan mengembalikannya padamu. Dia melipat tangannya menjadi segel, dan tubuhnya bergetar hebat. Raungan sedih yang panjang sepertinya terdengar saat aura misterius muncul dari kepalanya. Itu berubah menjadi siluet naga dan melaju ke mulut naga raksasa di belakang Zhou Yuan. Dia tiba-tiba mengeluarkan gumpalan terakhir dari berkah naga suci. Saat berkah naga suci meninggalkan tubuhnya, cahaya di wajah Wu Yao meredup, dan tubuh halusnya perlahan jatuh ke depan. Zhou Yuan mengulurkan tangan dan memegang bahunya yang harum. Dia menatap matanya dengan ekspresi rumit dan berbisik, mulai sekarang, balas dendam antara kedua keluarga kita sudah selesai. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a